Di sebuah malam yang sunyi, seorang pria berusia 35 tahun, yang kita sebut saja Arman, duduk di meja kerjanya. Laptop menyala, tumpukan dokumen berserakan. Malam-malam seperti ini sudah menjadi rutinitas baginya. Hanya semalam lagi, pikir Arman setiap kali. Namun, tanpa disadarinya, semalam lagi berubah menjadi kebiasaan yang menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Awalnya, Arman merasa baik-baik saja. Ia bangga dengan produktivitasnya. Namun, tanda-tanda kecil mulai muncul. Ia sering lupa hal-hal sederhana, sulit berkonsentrasi, dan emosinya menjadi tidak stabil. Ia mulai merasa tubuhnya tidak seperti dulu lagi. "Kenapa saya mudah lelah?" tanyanya pada dirinya sendiri. Hingga suatu hari, akhirnya ia memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke dokter. Saat menjalani pemeriksaan kesehatan, ia didiagnosis hipertensi dan prediabetes. Dokter pun memperingatkannya, "Ini semua akibat kurang tidur Arman. Tubuh Anda sedang melawan." Tidur bukan hanya soal istirahat, tetapi juga momen penting di mana tubuh melakukan pemeliharaan besar terhadap dirinya sendiri. Saat kita tidur, tubuh menjalani berbagai proses vital. Pertama, membersihkan racun di otak. Meski tampak pasif, dan aktivitas otak turun sekitar 40%, tetapi otak tetap sangat aktif selama Anda tidur. Sistem glimpatik. Sistem pembersihan otak kita itu aktif saat tidur. Ia membersihkan racun seperti beta-amiloid, yang jika menumpuk dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Kedua, memperbaiki sel tubuh. Tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak saat kita tidur. Proses ini terjadi karena adanya hormon Human Growth Hormone, HGH, yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari saat kita tidur. Hormon pertumbuhan, yang diperlukan untuk memperbaiki dan meregenerasi sel tubuh, diproduksi dalam jumlah maksimal saat tidur. Inilah sebabnya tidur berkualitas dapat membantu penyembuhan luka dan pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Ketiga, memperkuat sistem imun. Tidur nyenyak membuat sistem kekebalan tubuh dalam kondisi prima, sehingga siap bereaksi terhadap patogen, penyebab penyakit yang masuk ke tubuh. Menurut dokter spesialis tidur, Michael Breus, manfaat tersebut terjadi karena tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respons sistem kekebalan terhadap virus. Riset pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Medicine juga membuktikan tidur berkualitas membantu tubuh meningkatkan efektivitas respons sel T. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena hormon stres yang menghambat kemampuan sel T untuk membunuh patogen menurun selama kita tidur. Tidur nyenyak juga bisa meningkatkan produksi protein yang berperan dalam respons kekebalan tubuh, ucap Breus. Tidur nyenyak juga mendukung pelepasan dan produksi sitokin, serta protein multifaset yang membantu sistem kekebalan tubuh merespon antigen dengan cepat. Keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Tidur dan istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan orang yang kurang tidur cenderung memiliki nafsu makan lebih tinggi dan mengonsumsi lebih banyak kalori. Jadi, selain menjaga pola makan dan rutin berolahraga, jangan lupa tidur yang cukup setiap harinya bagi Anda yang ingin mempertahankan atau menurunkan berat badan. Kelima, menjaga kesehatan jantung. Saat Anda tidur, tubuh melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Selain itu, tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah dapat beristirahat selama Anda tidur. Oleh karena itu, kurangnya waktu istirahat dan seringnya begadang bisa berdampak buruk terhadap fungsi pembuluh darah dan jantung,
apalagi bagi Anda yang sudah memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Keenam, meningkatkan suasana hati. Istirahat dan tidur yang berkualitas juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati, sehingga Anda lebih siap menjalani aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan. Saat Anda tidur, otak memproses emosi dan pikiran agar dapat bereaksi dengan baik. Itulah sebabnya bila Anda tidak cukup tidur, emosi atau suasana hati cenderung memberikan reaksi negatif. Misalnya, Anda akan lebih mudah murung, mudah lelah, atau merasa cemas. Dr. Matthew Walker, seorang ahli tidur terkenal, menegaskan, tidak ada aspek kesehatan manusia yang tidak dipengaruhi oleh tidur. Itu adalah fondasi kesehatan yang paling penting. Seperti Arman, begadang setiap hari bisa membawa dampak serius. Berdasarkan berbagai penelitian medis, berikut adalah beberapa dampak besar dari kebiasaan buruk ini. Saat kamu tidur, otak kita sebenarnya sibuk bekerja. Ada sistem unik bernama sistem glimfatik yang bertugas membersihkan limbah otak, seperti protein beta-amiloid. Tapi, kalau kamu begadang, sistem ini berhenti bekerja maksimal. Akibatnya, limbah menumpuk, dan ini jadi salah satu faktor risiko penyakit Alzheimer. Bukan cuma itu, kurang tidur juga bikin otak jadi panas. Bayangkan mesin yang terus bekerja tanpa istirahat. Molekul peradangan seperti IL-6 dan TNF mulai menyerang jaringan otak, bikin neuron rusak, terutama di bagian hipokampus, pusat memori kita. Kamu pernah nggak belajar semalaman, tapi paginya malah nggak inget apa-apa? Nah, itu karena kurang tidur yang mengganggu proses konsolidasi memori. Jadi, semua info yang kamu pelajari gagal tersimpan di otak. Hasilnya, otak seperti komputer yang kelebihan data, jadi crash. Gak cuma memori, kemampuan fokus juga ikut kena dampaknya. Saat kurang tidur, koneksi antar saraf di otak melambat. Bayangkan kamu pakai internet yang super lemot, itulah yang dirasakan otakmu. Jangan anggap enteng. Kurang tidur kronis bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Penelitian menunjukkan orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam berisiko lebih tinggi terkena Alzheimer, Parkinson, bahkan stroke. Dan bukan itu saja, gangguan suasana hati seperti depresi juga bisa muncul karena keseimbangan serotonin di otak terganggu. Kurang tidur bukan hanya tentang merasa mengantuk. Menurut WHO, kurang tidur telah menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyakit jantung di seluruh dunia. Di Indonesia saja, lebih dari 50% kasus hipertensi berkaitan dengan pola tidur yang buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kita kurang tidur, tubuh kita sebenarnya dalam keadaan darurat. Produksi hormon stres, yaitu kortisol, meningkat. Hormon ini mempersempit pembuluh darah dan membuat tekanan darah melonjak. Bayangkan, jantungmu seperti mesin yang terus dipaksa bekerja keras tanpa istirahat. Akibatnya, risiko gagal jantung meningkat drastis. Tidak hanya itu, kurang tidur juga memicu peradangan kronis. Tubuh kita mengeluarkan lebih banyak sitokin, zat yang membuat pembuluh darahmu rusak. Selain itu, kurang tidur membuat kolesterol jahat, LDL, meningkat, sementara kolesterol baik, HDL, menurun. Hasilnya, arteri tersumbat, dan serangan jantung pun mengintai. Jika ini terus terjadi, risiko penyakit jantung koroner, gagal jantung, hingga stroke tidak bisa dihindari. Bahkan, studi terbaru menunjukkan bahwa kurang tidur selama lebih dari 5 tahun meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung hingga 30%. Saat kalian kurang tidur, tubuh nggak punya cukup waktu buat reset hormon-hormon penting seperti leptin,
yang seharusnya menekan nafsu makan, malah menurun. Sebaliknya, hormon grelin, yang bikin kita lapar, justru meningkat. Jadi, jangan heran kalau kurang tidur bikin kalian jadi pengen makan terus, terutama makanan manis dan berlemak. Itu bukan cuma karena kalian lapar, tapi karena hormon kalian udah kacau. Bukan cuma soal makan, kurang tidur juga bikin tubuh nggak sensitif lagi sama insulin. Akibatnya, gula darah kalian tetap tinggi, yang lama-lama bisa berujung pada diabetes tipe 2. Tubuh juga jadi lebih mudah menyimpan lemak, terutama di bagian perut. Inilah yang jadi salah satu penyebab utama obesitas dan penyakit jantung. Tanpa tidur yang cukup, tubuh kalian mengalami peradangan kronis. Ini seperti ada api kecil di dalam tubuh yang terus menyala, merusak organ seperti hati, pankreas, dan jantung. Hasil akhirnya, kalian bisa mengalami hipertensi, penyakit jantung koroner, bahkan stroke. Ketika kamu tidur, tubuh sebenarnya nggak sepenuhnya istirahat. Sel-sel imunmu justru bekerja keras memproduksi protein yang bernama sitokin, yang membantu melawan infeksi. Nah, kalau kamu kurang tidur, produksi sitokin ini terganggu. Itu artinya, tubuhmu jadi kurang siap buat melawan virus atau bakteri yang menyerang. Kurang tidur selama 4 hingga 6 jam saja bisa menurunkan aktivitas natural killer cells, tentara utama tubuh kita, hingga 70%. Bayangkan, seolah-olah kamu mengurangi separuh pasukanmu saat melawan musuh. Kalau gini, wajar kan kalau kamu lebih gampang sakit, mulai dari flu biasa sampai infeksi yang lebih serius. Dan bukan cuma infeksi aja, kalau kurang tidur jadi kebiasaan, kamu bisa menghadapi masalah kesehatan yang lebih besar, seperti peradangan kronis yang memicu alergi atau penyakit autoimun, penyakit jantung akibat tekanan darah tinggi dan pembuluh darah yang meradang. Bahkan, meningkatkan risiko kanker karena sel imun gak bekerja optimal menghancurkan sel abnormal. Jadi, kenapa tidur itu penting? Karena tidur adalah charging station buat tubuhmu. Saat kamu tidur nyenyak, tubuhmu memperbaiki diri, membangun antibodi, dan menyiapkan diri buat menghadapi tantangan esok hari. Saat kita tidur, tubuh bukan hanya istirahat, tapi juga bekerja keras. Di malam hari, hormon pertumbuhan diproduksi untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Tapi kalau kamu kurang tidur, proses ini terganggu. Hormon stres atau kortisol malah naik, dan inilah yang bikin kolagen, protein yang menjaga kulit tetap kencang, jadi rusak. Kulit jadi lebih cepat kendur, muncul kerutan. Bahkan kulitmu bisa tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Kenapa lingkaran hitam muncul? Kurang tidur mengurangi aliran darah ke wajah, bikin kulit jadi pucat. Stres oksidatif akibat kurang tidur juga memicu jerawat. Kok bisa? Karena hormon stres tadi merangsang produksi minyak berlebih yang dapat menyumbat pori-pori. Inilah alasan kulitmu bisa terlihat berantakan setelah malam panjang tanpa tidur. Kalau kurang tidur terus-terusan, efeknya nggak main-main. Selain penuaan dini, kulit jadi lebih rentan terhadap infeksi karena fungsi pelindungnya melemah. Luka pun jadi susah sembuh. Bahkan, risiko kanker kulit bisa meningkat akibat radikal bebas yang gak sempat dibersihkan tubuh saat kamu begadang. Studi membuktikan, orang yang kurang tidur punya kulit 30% lebih cepat mengalami tanda penuaan dibanding yang tidur cukup. Ketika kita kurang tidur, otak kita seperti komputer yang terlalu panas dan lemot. Amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, jadi lebih aktif. Itu sebabnya kamu bisa mudah marah atau cemas. Sementara itu, prefrontal cortex, yang membantu kita berpikir jernih dan mengendalikan emosi, malah jadi kurang aktif. Lebih parah lagi, hipokampus, si penyimpan memori kita, jadi tidak bisa bekerja maksimal. Hasilnya, ingatan jadi seperti sinyal internet yang lemot, sering putus-putus.
Kondisi ini bisa memicu berbagai gangguan psikologis. Misalnya, depresi. Orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko depresi 63% lebih tinggi. Kecemasan. Hormon stres seperti kortisol meningkat, bikin kamu merasa gelisah sepanjang hari. Psikosis. Kurang tidur ekstrim bisa membuat otak bingung membedakan realitas dan imajinasi yang dapat menyebabkan halusinasi. Kalau kurang tidur terjadi terus-menerus, bahaya lain juga menanti. Fungsi otak menurun, konsentrasi terganggu, bahkan risiko Alzheimer meningkat karena protein beracun di otak tidak terbuang. Gangguan hormonal. Hormon lapar seperti grelin meningkat, bikin kamu ngemil terus dan akhirnya obesitas. Penyakit jantung. Tidur yang buruk bisa memicu hipertensi dan serangan jantung akibat stres berlebihan. Setelah mendengar dan mengetahui betapa pentingnya tidur, dan betapa bahayanya jika keseringan begadang, kini Arman tersadarkan, dan mulai berubah. Ia membuat jadwal tidur teratur, berhenti mengonsumsi kafein di malam hari, dan berolahraga. Awalnya sulit, kata Arman, tapi saya tidak ingin tubuh saya hancur lebih jauh. Perlahan, ia merasa tubuhnya kembali bertenaga. Berat badannya stabil, emosinya lebih terkendali, dan ia merasa lebih bahagia. Kisah Arman adalah pengingat bagi kita semua. Tidur bukan sekadar waktu istirahat. Ini adalah kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan bertahan hidup. Jangan biarkan kebiasaan begadang menghancurkan kesehatan Anda. Jika Arman bisa berubah, Anda pun bisa. Jadi, mulai malam ini, prioritaskan tidur Anda. Ingatlah, tubuh Anda adalah rumah Anda yang paling berharga. Jaga dan rawatlah dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.